bisa sampai 1.000. Kalau tidak bisa sampai 1.000, 1, 2, 3 orang lah bisa melihat hasil karya orang-orang Sulawesi Barat. Teman-teman, apalagi semua podcast dan sebagainya kan bisa kita manfaatkan untuk mengendorse, untuk mempromosikan kegiatan kita. Saya yakin bahwa Energi Podcast seperti ini kan bukan cuma skala Sulawesi Barat saya melihat. Betul. Nah, sekarang ini dunia sekarang ada di genggaman, Bapak. Oh iya, siap sih. Ada di gadget ya. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Energi Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Bro Ipul, atau bisa bilang Bang Ipul. Bang Ipul ini dia konsen ke ekonomi kreatif. Coba kita bisa jelaskan tentang ekonomi kreatif dan program-program apa yang sudah dijalanin ataupun yang ingin dijalankan. Oke, baik. Terima kasih banyak ini atas undangannya. Ini sangat luar biasa sekali buat saya, karena ini adalah salah satu media di mana media komunikasi yang sangat praktis untuk kita di dunia sekarang ini, karena sekarang kan adalah dunia digital. Jadi alhamdulillah saya bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu ekonomi kreatif itu. Jadi baik, ekonomi kreatif itu sejak berdirinya di beberapa tahun yang lalu, ekonomi kreatif ini bisa dikatakan bahwa ini sebagai penopang ekonomi yang ada di Indonesia. Karena ekonomi kreatif itu sendiri ada beberapa subsektor yang bisa dikelola di dalam ekonomi kreatif. Di antaranya seperti ini. Itu ada pembuatan video, ada film dan video dan juga animasi, itu salah satunya. Pertunjukan seni juga ada di dalamnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sejak tahun kemarin seperti itu. Ada pertunjukan seni, ada pelatihan UMKM. Ini itu khusus di bidang kuliner, karena kita tahu bahwa di Sulawesi Barat ini pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang kuliner itu sangat luar biasa sekali. Jadi untuk kedepannya nanti kita juga akan membuat beberapa kegiatan yang ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi kita ada memang beberapa kegiatan yang kita khususkan untuk para teman-teman pelaku UMKM itu sendiri. Perlu dijelaskan satu-satu? Boleh. Mungkin beberapa lah yang listnya lebih diutamakan, atau semuanya diutamakan 17 itu. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, kita ada beberapa saja, tergantung dari kondisi daerah itu sendiri, yang mana dibutuhkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun berjalan itu akan disentuh semuanya. Gitu. Itu tergantung sih kebutuhannya daerah itu sendiri. Seperti yang tahun-tahun kemarin kita sudah mengadakan pelatihan UMKM, terus pertunjukan seni, terus ada pelatihan kriya. Jadi ini adalah sebagai support pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekonomi itu sendiri. Berarti kalau ada event, teman-teman UMKM bisa menjual produknya di situ. Betul. Kemarin kan kita mengadakan Gemas Sulawesi Barat. Di Gemas Sulawesi Barat ini adalah salah satu event besarnya kita di ekonomi kreatif, di mana Gemas Sulawesi Barat itu sendiri ada beberapa item pekerjaan yang di dalamnya seperti pameran industri kecil dan menengah kecil dan menengah bisa, terus pertunjukan seni, terus ada karnaval, terus ada pertunjukan musik, tari dan lain sebagainya. Jadi ini pure memang untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terus bicara ngomong ekonomi kreatif, apakah sudah ada wadah di Sulbar itu seperti rumah kreatif kah, atau rumah ekonomi kreatif itu?
Untuk di Sulawesi Barat itu sendiri sudah ada sih untuk rumah-rumah kreatif sudah ada itu atas partisipasi masyarakat itu sendiri, karena kan kita tahu bahwa ekonomi kreatif itu hadir di Sulawesi Barat baru beberapa tahun kemarin. Jadi untuk pembinaannya ke situ insya Allah ke depan kita akan membina itu. Di tahun ini pun kami sudah mengadakan beberapa kegiatan, insya Allah berjalan di 6 kabupaten itu pendataan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Jadi bukan cuma bergerak di kulinernya saja, bukan cuma di Kriya saja, bukan di tetapi menyentuh ke 17 subsektor yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Luar biasa. Berarti nanti juga bisa bikin film juga ya? Ya, film itu memang kalau di Ekrab itu sendiri film itu sangat dibutuhkan juga, dan memang masuk di 17 subsektor itu. Nah, ada pembuatan film, tapi untuk di Sulawesi Barat kenapa kami belum menyentuh ke situ? Karena memang di Sulawesi Barat untuk sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Barat tentang perfilman itu kayaknya masih kurang. Jadi itu ya masih minim ya. Jadi kita memang perlu mulai dari titik nol lagi dulu. Memberikan edukasi kepada para sinias-sinias yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk kita berikan pelatihan bagaimana cara penyutradaraan yang bagus, bagaimana pemain yang bagus, pengambilan gambar yang bagus. Itu kan satu kesatuan harus dibangun SDM-nya sehingga kita bisa melahirkan kualitas yang bagus untuk sebuah karya yang kita tampilkan ya. Saya dengar juga ada komunitas ada Manakara Movie, ada Bintang 9 Movie, kan? Itu bagian-bagian teman-teman yang bergerak di bidang perfilman, dan ada juga 3 Cahaya Production juga. Wah, itu sebenarnya sangat luar biasa sekali kalau di Provinsi Sulawesi Barat itu sudah ada tumbuh berkembang yang namanya sinias-sinias muda kita, sinias-sinias pemula. Ini yang perlu kami data, ini yang perlu kami ketahui bahwa ada beberapa rumah produksi yang ada di Sulawesi Barat yang perlu kami data, sehingganya nanti ketika kita mengadakan program itu kita bisa kerjasamakan. Ada wadahnya. Iya, ada wadah. Jadi ya sangat berterima kasih sekali lah kalau misalnya ada teman-teman sudah curi start dalam rangka pengembangan karir, pengembangan diri, pengembangan karya. Ya, insya Allah kedepannya juga kita akan mendata semua itu sehingga kita bisa kerjasama antara programnya dinas dengan teman-teman yang bergelut di perfilman itu. Kalau nggak salah itu di Polowali sudah ada komunitas film, di Majene ada, Mamuju ada, di Matra ada, di Mateng ada. Kalau di Mamasa terakhir saya ke sana ada juga. Nah, tapi posisinya memang teman-teman ini belum mungkin melapor ke dinas terkait. Ya, jadi itu juga harapan besar kita di dinas. Kalau ada teman-teman yang sudah membentuk itu, kenapa saya menyarankan teman-teman ini bisa bersatu, bisa bergabung dan membuat sebuah wadah, Parpika atau untuk Parti Sulbar misalnya. Jadi kita bisa membuat program, kita bisa ajukan ke dinas, nanti dinas akan menindaklanjuti itu. Siap. Nanti coba kita diskusi sama teman-teman yang bergerak. Ya, itu lebih bagus, Pak. Bagus itu, Pak. Iya, siap. Gimana Bang ini? Luar biasa penjelasannya. Terus terkait event-event di Sulbar itu, menurut Abang ini perlu gak harus kita bergerak dulu terus baru nanti kita bisa melapor ke dinas, atau seenggaknya bagaimana caranya di Sulbar ini tidak putus event begitu, meskipun anggaran terbatas. Jadi kondisi yang saya lihat di Sulawesi Barat, di Mamuju juga, pokoknya Sulawesi Barat pada umumnya lah. Event-event yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu sangat berkembang. Ya, bisa dihitung dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu ada beberapa event di beberapa titik diadakan. Jadi jangan salah bahwa event juga ini
salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Karena secara pengakuan internasional bahwa event di Indonesia itu sangat diakui karena kualitas yang ada ketika kita melakukan sebuah event, sebuah pertunjukan itu kualitasnya luar biasa sekali. Mulai dari settingan lighting, pengisi acara dan sebagainya. Jadi ini juga ini merambah ke daerah, merambah ke masing-masing daerah, dan alhamdulillah saya lihat kalau kacamata saya pribadi melihat pertunjukan yang ada di Sulawesi Barat itu sudah luar biasa sekali. Meskipun kadang-kadang teman-teman mengadakan pertunjukan di sini dengan memakai lighting seadanya, tetapi dengan daya kreativitasnya mereka hasilnya oke. Betul. Dan saya tahu beberapa teman-teman di sini melakukan kegiatan, melakukan pertunjukan itu dengan peralatan seadanya, tapi hasilnya maksimal. Luar biasa sekali untuk teman-teman di sini. Siap. Dan kemarin juga sempat ada podcast di sini Bang Ipul. Sekarang sudah pindah, namanya Pak Alexander Palpi. Beliau adalah salah satu pejabat di Kumham. Dia sempat ngobrol sama kita ngebahas tentang Sulbar dan beberapa kabupaten yang ada di Sulbar ini menurut dia luar biasa dan membutuhkan satu cermin besar di posisi itu untuk membuat salah satu semua kabupaten wisatanya maupun kulinernya maupun kekayaannya itu di cermin itu sudah menggambarkan. Nah, dia bilang kemarin sempat kita discuss, dia bilang Pak Agus, kalau misalnya nanti bincang sama teman-teman dari ekonomi kreatif, tolong disampaikan. Salah satunya masuk cerminnya itu adalah di Bandara Tanpa Padang atau di Makassar atau dimanapun itu. Nah, mungkin dia bilang sama saya, foto kah atau video bergerak kah? Jadi di situ di display. Jadi semua orang yang ada di, misalnya contoh di Makassar kah, kita bisa display sana. Kekayaan yang ada di Sulbar ini menurut saya luar biasa sekali, dan menurutnya Pak Alexander juga begitu. Jadi bisa gak sih sebenarnya kita bisa kerjasama semua? Ya, jadi ini yang menjadi PR besar buat kita semua ya di Sulawesi Barat pada umumnya. Saya juga biasa melihat dengan teman-teman ketika kita di bandara, di bus ataupun di hotel-hotel itu yang kurang itu adalah produk-produk yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Bayangkan saja di bandara Tanpa Padang saja itu produk-produk Mamuju Sulawesi Barat pada umumnya itu sangat kurang. Jadi kita memang sudah merencanakan itu untuk membuat galeri-galeri. Di situ nanti kita titip, kita memanfaatkan pelaku-pelaku usaha untuk menjual produknya. Produknya di sana kita nantinya akan bekerja sama dengan pihak bandara. Itu juga bus-bus misalnya. Bus misalnya itu saya itu dari dulu kepikiran di Sulawesi Barat ini kan banyak tenunan yang ada. Iya, betul. Ada sambu, ada sekomande, terus ada lipak sabe mandar. Apa salahnya kalau pembungkus kursi itu tenunan-tenunan itu meskipun KW-nya. Betul. Karena kalau aslinya memang sekomande dijadikan pembungkus ya mahal luar biasa. Ya itulah mahakarya orang-orang Sulawesi Barat. Betul. Khusus jadi Kalumpang, kalau sekomande itu memang mahal sekali, dan sekomande ini historinya itu sangat luar biasa sekali. Betul. Karena sekomande ini, jadi saya kembali ke sekomande saja ya. Nah, karena kita berbicara masalah produk tadi ini yang untuk dipromosikan di mana-mana. Iya, benar. Sekomande ini kan kita tahu bersama bahwa ini adalah tenunan tertua yang ada di dunia kalau tidak salah. Ini hasil penelitian dari arkeolog betul luar negeri.
Ya luar biasa sekali memang si Komandi ini, perlu kita memang apresiasi, perlu perhatian betul bagaimana caranya sehingga si Komandi ini bisa selain terkenal di sini di lokalan, kita akan terkenal di seluruh Indonesia dan luar negeri. Tapi sudah ada beberapa desainer yang datang ke Mamuju. Mereka merencanakan untuk membawa si Komandi ke event-event. Ada kemarin saya ketemu salah satu desainer dari Jakarta. Mereka akan membawa ke Indonesia Fashion Week dulu. Setelah itu ada Perancis Fashion Week. Itu rencananya. Kemarin beliau sudah komunikasi dengan Bapak Gubernur dan semoga ini bisa terwujud, karena ketika ini terwujud kita juga akan bangga bahwa kita mempunyai warisan budaya yang sangat luar biasa sekali. Benar. Ya, jadi kembali lagi bahwa di Dinas Pariwisata itu ada bidang-bidang tertentu yang menangani masalah promosi, masalah produksi, masalah ekonomi kreatif, masalah destinasi dan pengembangan SDM. Jadi ada semua komplit di sana. Luar biasa. Jadi saya membidangi masalah ekonomi kreatif itu, ya khusus ke pengembangan ekonomi kreatifnya itu dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM ini kita tidak terpaku sama kuliner, tapi musik, tari, pokoknya semualah yang membutuhkan kreativitas dan pengolahan itu ada di ekonomi kreatif. Luar biasa. Ada pertanyaan yang terlewatkan. Ini program apa yang akan dilakukan di 2023? Ini nanti ada beberapa kegiatan yang saya mencoba untuk membuat kegiatan yang sifatnya pertunjukan. Tapi skalanya insya Allah besar. Kemarin ini kita mengadakan skalanya sulbar saja. Jadi saya berpikir bahwa mari kita mencoba, kalau tidak dari sekarang ya kapan lagi. Jadi insya Allah tahun 2023 nanti ini pada bulan Mei kami dari Dinas Pariwisata akan menghelat sebuah kegiatan namanya Gema Sulawesi Barat juga. Ini lanjutan dari Gema Sulawesi Barat sebelumnya. Tetapi skalanya ini lebih ke nasional. Iya, insya Allah kami akan mengundang beberapa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia untuk hadir dan berpartisipasi meramaikan acara kita yang ada di Sulawesi Barat. Karena saya berpikir bahwa hasil karya dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Barat akan lebih bermanfaat, akan lebih terlihat, akan lebih menggema lagi ketika orang-orang luar yang datang membeli dan datang melihat. Ya paling tidak 1, 2, 3 orang lah, kalau bisa sampai 1000. Kalau tidak bisa sampai 1000, 1, 2, 3 orang lah yang bisa melihat hasil karya orang-orang Sulawesi Barat. Kalau kita terus mengadakan pameran, pertunjukan, terus yang nonton, yang datang adalah kita. Ya sama juga, bukan saya bilang buang-buang uang sih, bukan, tetapi nilai ekonominya itu mungkin seputaran berputar ke situ saya, karena uang-uang yang dibelanja di sini adalah uang-uangnya kita. Nah, ketika kita mengadakan event besar, event yang kita menghadirkan orang-orang provinsi luar datang ke sini, ya kan otomatis uangnya mereka yang mengalir di sini. Ini kan secara tidak langsung ini bisa menambah pendapatan asli daerah kita, menambahkan PAD kita, seperti hotel-hotel misalnya, penerbangan bisa meningkat, terus warung-warung makan, kuliner dan sebagainya itu kan bisa dinikmati orang-orang luar, bukan orang kita saja. Jadi saya berkeyakinan bahwa insya Allah dengan nawaitu yang tulus, kami bekerjasama dengan teman-teman yang ada di pariwisata dan akan melibatkan stakeholder yang lain di Provinsi Sulawesi Barat dengan kolaborasi sama teman-teman yang komunitas-komunitas yang ada. Insya Allah apa yang kita inginkan ini bisa tercapai. Amin. Amin. Kapan tuh kira-kira bocorannya? Bocorannya ini bulan 5 insya Allah, setelah Lebaran. Setelah kita berlebaran kita berkegiatan lagi. Iya, luar biasa. Nanti di situ
Di situ akan ada pertunjukan. Jadi pertunjukan ini tari, musik. Jadi kita upayakan semua provinsi ada tampilan-tampilan yang adakan di panggung. Terus kedua ada pameran industri, menengah dan lain sebagainya. Itu ada semua. Terus nanti kan ada festival kuliner, terus ada pameran lukisan. Ada nanti insya Allah kita juga akan memberdayakan teman-teman pemuda dan pemudi yang punya potensi memiliki wawasan tentang tenun. Nah, kita juga lain kita juga akan mengadakan pemilihan putra-putri tenun. Nantinya akan dinobatkan sebagai duta tenun. Ya, karena ini juga sebagai endorse untuk tenunan-tenunan kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Selain promosi ya. Luar biasa. Berarti kalau dulu saya di Jakarta, ya kan, kalau bikin event itu kayak Java Jazz, Jak Jazz, atau Bekasi Jazz. Nah, itu banyak yang datang, atau bisa dimasukkan lagi di Sulbar Jazz. Kita panggil bintang tamu dari luar, itu mungkin lebih keren lagi. Kalau saya cuma kasih pendapat saja, ide saja. Iya, dan memang jadi kita kan di ekonomi kreatif itu kan ada musik juga kita juga sasar. Jadi musik ini kan ada beberapa genre. Betul. Jadi memang rencana nanti kan ini akan ada juga pertunjukan musik. Genrenya juga belum kita tahu, tapi ini masukan yang sangat luar biasa sekali untuk itu. Kerampuan jazz misalnya. Jadi kita akan mengadakan di kegiatan nanti ini ada beberapa titik. Ada di Karampuang, ada di Anjungan, dan ada di rumah adat. Jadi pusat-pusat destinasi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini kita manfaatkan. Karena kita tahu sendiri bahwa Karampuang ini sekarang kita berterima kasih sekali juga kepada Pak PJ sekarang karena dengan giat-giatnya beliau akan membuat perubahan baru di Pulau Karampuang. Nanti ada beberapa bangunan yang dibuat. Ini range ini sampai bulan 5. Oh, harus jadi ya? Harus jadi, insya Allah jadi. Dan itu juga kalau jadi itu juga menjadi titik utama di pelaksanaan Gema Sulawesi Barat nanti itu. Energi Podcast ada bocoran, akan ada event di bulan 5. Iya, teman-teman yang bergerak di bidang fotografi, silakan nantinya akan ada lomba fotografi. Silakan buat foto, ambil gambar yang sebanyak-banyaknya dengan view-view yang sangat luar biasa, karena itu menjadi promosi kita bersama untuk lewat foto, lewat media foto itu. Orang-orang akan tahu bahwa Sulawesi Barat seperti ini dan penasaran, dan insya Allah mereka datang. Terus selanjutnya nanti akan ada jelajah wisata juga. Ada juga ada workshop, workshop tentang UMKM. Insya Allah akan banyak item-item yang dilakukan pada Gema Sulawesi Barat. Kita berdoa saja semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Alhamdulillah. Mai tahu di Sulbar. Mai tahu. Apa itu artinya, Bang? Mari kita Sulbar. Mari kita Sulbar. Ayo kita Sulbar. Sini ke Sulbar Ki. Iya. Itu event itu kalau besar sekali, tapi ada lagi masukan lagi, Bang. Untuk mempromosikan itu membutuhkan media partner. Waktu tinggal berapa bulan lagi, Bang? Maksimal 3 bulan. 3 bulan. Kita coba kita lihat yang namanya di daerah Jawa. Salah satunya itu Banyuwangi, ya kan? Itu Banyuwangi, kenapa dia bisa terekspos luar biasa? Ya, salah satunya media partnernya. Nah, saya kasih saran lagi, Bang, kalau bisa kita bisa kerjasama sama berapa stasiun TV swasta di Jakarta. Terserah kita mau pakai, kita sebutin aja mereknya, misalnya RCTV, RCTV atau yang lain-lain, atau RCTI. Ya, kita promosin, Bang. Jadi 1 bulan sebelum itu kita ngeblok, ya kan, berapa kali iklan di sana. Nah, untuk itu berarti kan membutuhkan teman-teman dari fotografi atau videografi yang ada di Sulbar. Kita kerjasama
yang terbaik, ya kan, kita bisa tunjukkan ke sana. Jam tayangnya jam berapa, ya kan, kita yang buatin sendiri, ya kita lempar begitu bang. Nah nanti itu maksimal karena seluruh Indonesia lihat, malah bukannya Indonesia doang, sampai luar juga gitu. Ya gitu aja bang, makasih bang. Iya, jadi saya kepikiran seperti ini. Itu juga bagus sih, bagus juga untuk promosi daerah. Memang harus media televisi, itu yang paling yang paling maksimal sekali menurut saya. Tapi jangan lupa bahwa sekarang ini adalah era digital. Teman-teman sekarang ini sudah kreatif semua. Betul. Jadi sebenarnya kami juga kepikiran ke situ, tetapi mengingat penganggaran lagi seperti apa. Kita tahu bahwa durasi 1 menit saja untuk sebuah tayangan itu luar biasa sekali untuk televisi. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak teman-teman yang bergerak teman-teman YouTuber, teman-teman apalagi semua namanya podcast dan sebagainya, kan bisa kita manfaatkan untuk mengendorse, untuk mempromosikan kegiatan kita. Saya yakin bahwa Energi Podcast seperti ini kan bukan cuma skala Sulawesi Barat yang melihat. Betul. Nah, sekarang ini dunia sekarang ada di genggaman, Bapak. Oh iya, siap sih. Ada di gadget ya. Iya, jadi jangan pesimis dengan dengan promosi yang serba wah. Tapi mari kita optimis dengan memanfaatkan teman-teman, kita berkolaborasi dengan teman-teman media, teman-teman yang kreatif lah ya. Iya, tim-tim kreatif yang sekarang ini sudah YouTuber. Ya. Kita manfaatkan itu, kita ajak kerjasama, kita rangkul mereka. Satu orang saja yang viewersnya luar biasa sekali itu. Iya, benar. Ini lebih maksimal hemat biaya maksimal. Dan memang satu kali tayang itu kalau memang teman-teman pengikut-pengikutnya itu banyak, ya kan luar biasa. Kalau televisi sekarang kan jarang orang nonton. Iya, saya kira seperti itu. Jadi saya tetap lebih ke memanfaatkan teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman komunitas yang bergerak di bidang seni dan perfilman. YouTubers ya. Oke Bang Ipul, ada lagi pesan-pesan atau mengajak teman-teman penggiat seni di Sulawesi Barat dari kita? Iya, jadi ini closing statement ini. Ya, jadi teman-teman pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, pelaku ekonomi kreatif, tetap saja berkarya karena sekarang ini sudah ada angin segar. Setelah kita pandemi kemarin kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bertatap muka dengan memakai masker dan sebagainya. Kita terkungkung oleh pandemi, kita tidak bisa berkarya. Sekarang angin segar sudah meniup semuanya, silakan berkarya. Tetap kedepankan yang namanya nilai lokal, sehingga keunikan-keunikan dari karya-karya kita bisa dilihat dan bisa lebih berkualitas. Amin. Ya, karena kalau diam Jaki tempat Jaki tidak ada dibuat apa-apa. Jadi sekarang itu skill tak yang perlu diperbaiki, SDM tak perlu diperbaiki, supaya kita bisa berkarya untuk diri kita sendiri, orang sekitar demi peningkatan ekonomi masyarakat dan diri kita sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Bro Ipul dan Bang Ipul sudah jalan-jalan di Energi Podcast. Ya, mudah-mudahan dengan bincang-bincang bersama Bro Ipul tentang ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman jadi mengetahui bahwa ada event atau program-program yang ada di khususnya di Dinas Pariwisata. Iya, doakan ya teman-teman, Merdeka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.